Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, jurusan Manajemen dengan NIM 24093081100026. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua adalah ciri khas Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang ketiga kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk di materinya, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Latar belakang lahirnya Pancasila adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik tahun 1945. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pancasila lahir dari Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan pandangan hidup dan sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjalankan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bersosialisasi, beragama, dan bekerja sama. Yang kedua adalah ciri khas Pancasila sebagai ideologi negara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Ciri khas Pancasila sebagai ideologi negara adalah yang pertama, ideologi terbuka. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia seperti cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Dan yang ketiga, berlandaskan ketuhanan. Pancasila mempercayai konsep ketuhanan yang Maha Esa meskipun mengakui berbagai jenis agama. Yang ketiga, berlandaskan hukum. Setiap peraturan dan perundang-undangan negara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, berlandaskan falsafah. Pancasila berasal dari falsafah hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah demokratis. Pancasila menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, diantaranya sebagai yang pertama, dasar negara. Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan memiliki kekuatan mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku dan harus dicabut. Selanjutnya, sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari, serta pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, kepribadian bangsa. Pancasila memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam kehidupan keseharian. Yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
adalah bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga, dan menghormati agama orang lain. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama adalah menghargai dan menghormati sesama manusia, menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta berani membela kebenaran dan keadilan. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama adalah menjaga persatuan dan menghindari perpecahan atau konflik. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah aktif berpartisipasi dalam proses demokratis. Yang kedua, mendukung transparansi. Dan yang ketiga, menghormati keputusan bersama. Pada sila terakhir atau sila kelima, yang membersihkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah mengurangi kesenjangan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, tidak menggunakan hak-hak dan kewenangan untuk merugikan orang lain. Sekian pembawaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.